Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang lapisan bumi dan bencana alam. Baiklah, Anda, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya. Ibu akan mengambil absen dari Anda semua. Siapa di antara Anda yang tidak datang ke sekolah hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, berarti Anda rajin ya hari ini. Ya, Bu. Baiklah anak-anak semua, pada minggu lalu kita telah membahas materi tentang pemanasan global. Dan pada minggu sekarang kita akan membahas materi tentang lapisan bumi dan bencana alam. Baiklah Ananda, tujuan belajar kita pada hari ini yang pertama itu agar Ananda dapat mengetahui macam-macam dari lapisan bumi. Dan juga yang kedua tujuannya yaitu agar Ananda dapat mengetahui macam-macam bencana alam alami yang terjadi di muka bumi. Dan yang ketiga agar Ananda dapat mengetahui cara-cara untuk mitigasi bencana apabila terjadi bencana. Cakupan materi kita pada hari ini itu tentang pengertian dari lapisan bumi, pengertian dari bencana alam, dan cara-cara dari mitigasi bencana alam. Baiklah Ananda, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai belajarnya ya. Baik, Bu. Baiklah Nanda, sesuai dengan judul pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang lapisan bumi dan bencana alam. Sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya kepada Anda dulu. Apakah Anda pernah memotong bawang merah? Pernah, Bu. Apa yang Anda lihat pada saat pemotongan bawang merah tersebut? Seperti lapisan, Bu. Benar sekali. Begitu juga dengan bumi kita. Bumi kita itu terdiri atas beberapa lapisan. Jadi Ananda, lapisan penyusun bumi kita itu lengkap, dimulai dari yang paling dalam sampai yang paling luar. Jadi Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang jenis dan karakteristik dari lapisan bumi kita. Secara umum, bumi kita itu terdiri atas 3 komponen utama penyusun. Komponen penyusun bumi kita itu terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama yaitu komponen gas, atau bisa juga kita sebut sebagai atmosfer. Yang kedua itu komponen padatan, atau sering juga kita sebut sebagai litosfer. Yang ketiga itu komponen yang berbentuk air, atau sering kita sebut sebagai hidrosfer. Yang keempat yaitu komponen es, atau sering juga kita sebut sebagai kriosfer. Jadi Anda akan Ibu tuliskan jenis-jenis lapisan. Baiklah Ananda, kita akan membahas tentang komponen penyusun yang pertama yaitu atmosfer. Di mana kata atmosfer itu terdiri atas 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani. Bumi merupakan salah satu planet di galaksi Bima Sakti yang dapat menunjang kehidupan. Makhluk hidup aerob juga memerlukan udara untuk bernapas. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah Anda tahu dari manakah oksigen yang kita hirup ini berasal? Nggak tahu, Bu. Jadi oksigen kita itu terdapat pada lapisan atmosfer. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani dan terbagi atas 2 arti. Yang pertama yaitu atmos, yaitu uap, dan sphaera yaitu lapisan. Jadi kita dapat simpulkan arti dari kata atmosfer itu yaitu lapisan uap yang menyelimuti bumi. Dapat Anda lihat pada slide PPT Ibu
beberapa jenis dari Ya. ketinggian dan temperatur pada atmosfer bumi. Jadi atmosfer bumi itu tersusun atas berbagai macam gas, yaitu misalnya itu gas natrium, gas oksigen, gas karbon dioksida, gas ozon, gas hidrogen, dan gas helium. Baiklah Ananda, apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Baiklah Ananda, dapat Ananda lihat pada gambar yang ada pada peta ibu itu, lapisan atmosfer itu terdiri dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan yang paling atas. Lapisan atmosfer bumi yang pertama itu kita namakan dengan troposfer, yaitu lapisan troposfer bumi ini memiliki ketinggian 0 sampai 10 di atas permukaan laut. Pada lapisan troposfer ini sebagai tempatnya hujan, tempatnya angin, dan tempatnya turunnya salju. Lapisan yang kedua pada atmosfer yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 di atas permukaan laut. Pada lapisan ini yaitu sebagai tempat lalu lintasnya pesawat. Dan juga pada lapisan ini tidak terdapat gangguan-gangguan dari berbagai macam cuaca. Dan selanjutnya yaitu lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 50 sampai 85 di atas permukaan laut. Pada lapisan ini sebagai pelindung bumi dari benda-benda angkasa seperti meteor. Apakah Anda pernah melihat meteor itu jatuh sampai ke bumi? Tidak, Bu. Nah, jadi meteor itu kenapa ia tidak sampai ke permukaan bumi? Karena pada lapisan atmosfer, pada bagian mesosfer, dia akan hangus terbakar sendiri. Ya, selanjutnya yaitu tentang lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 85 sampai 500 di atas permukaan laut. Lapisan ini juga merupakan lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Nah, selanjutnya itu lapisan terakhir yang kita kenal sebagai lapisan eksosfer, yaitu lapisan yang paling luar di permukaan bumi pada bagian atmosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 500.000 di atas permukaan laut. Pada lapisan ini umumnya sebagai tempat tinggalnya berbagai macam satelit. Jadi Nanda, Ibu tuliskannya supaya Nanda lebih mengerti. Yaitu lapisan dari atmosfer itu yang pertama itu lapisan troposfer. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Sedangkan lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer. Dan lapisan terakhir dari bumi kita yaitu kita kenal sebagai lapisan eksosfer. Silakan Ananda semua untuk mencatat materi yang telah Ibu sampaikan. Ananda semua sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang litosfer. Sebelum kita masuk pada litosfer ini, Ibu akan bertanya kepada Ananda, apakah Ananda semua pernah melihat tanah longsor? Pernah, Bu. Apa yang Anda lihat pada tanah yang longsor itu? Terdapat lapisan, Bu. Nah, benar sekali. Nah, yaitu tanah kita ini juga terdiri atas beberapa lapisan, seperti yang dapat Anda lihat. Pada lapisan paling atas yaitu tentang terdapatnya humus. Gunanya yaitu tentang untuk bercocok tanam untuk bagi petani. Bagian tanah yang kedua yaitu tanah dengan berbatuan. Pada lapisan tanah yang kedua ini memiliki struktur yang keras, sedangkan lapisan tanah yang paling akhir yaitu pada lapisan ketiga umumnya terdiri atas beberapa batuan yang sangat besar. Jadi tidak cocok untuk bercocok tanam bagi petani. Baiklah Ananda, kata litosfer ini juga berasal dari bahasa Yunani dan terbagi atas dua kata. Yang pertama yaitu kata litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi lapisan bumi yang berbentuk batuan itu kita sebut sebagai lapisan litosfer. Struktur padat bumi ini juga
atas pergerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Baik Ananda, Ibu tuliskan ya arti dari kata litosfer ini. Struktur dari bumi terdapat dua karakteristik yang harus Anda ketahui, yaitu yang pertama itu teori tektonik lempeng dan teori gunung api dan gempa bumi. Baiklah Ananda, kita akan masuk ke dalam teori yang pertama, yaitu tentang teori tektonik lempeng, di mana dapat Anda lihat pada PPT Ibu itu seorang ahli yang bernama Alfred Wegener, dia mengajukan sebuah teori yang disebut sebagai pergerakan benua. Dahulunya benua kita itu terdiri atas lapisan yang sangat luas, atau kita sebut juga sebagai Pangea. Di sini dapat Anda lihat dahulunya berbagai macam daratan itu sangat luas dan tidak terpecah belah, sehingga teori ini kita sebut sebagai teori Pangea. Kenapa dahulunya bumi kita itu kita sebut sebagai dataran yang luas atau Pangea? Dapat Anda lihat pada bagian PPT Ibu ini, ahli Alfred Wegener itu dia telah melakukan penelitian. Ternyata dalam penelitian Alfred Wegener itu dia menemukan fosil dari dinosaurus yang berada di benua Amerika sama dengan fosil yang terdapat pada benua Australia, dan juga fosil dari tumbuhan Glossopteris juga yang ditemukan pada benua Antartika ini juga sama dengan yang ditemukan dengan Afrika. Jadi maka dari itulah alasannya kenapa bumi kita itu dahulunya disebut sebagai daratan yang luas atau kita sebut sebagai Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu benua kita ini dia juga mempunyai gerakan secara perlahan sehingga akhirnya terpisah. Jadi Ananda, teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener ini dia juga memiliki kelemahan. Di antaranya dia tidak dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pergerakan benua itu yang terpisah. Akhirnya para ahli menolak dari penelitian Alfred Wegener ini. Setelah teori yang pertama itu ditolak, maka muncullah ahli yang kedua yang kita sebut sebagai namanya itu Harry Hess. Dalam teori ini, Harry Hess ini mengajukan teori yang bernama tentang pergerakan dasar laut, karena dia pada dasar cerak samudra ini dia akan menjauh seperti dapat Anda lihat pada gambar Ibu, sehingga membentuk patahan. Maka magma yang ada di dalam bumi itu akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Jadi Anda setelah dapat patahan ini, magma akan keluar dan timbullah hentakan di permukaan bumi. Magma yang telah sampai ke patahan itu akan mendingin dan membentuk sebuah gerak yang baru. Jadi Anda dapat Ibu tuliskan, yaitu terdapat dua macam teori penyusun bumi. Yang pertama itu teori tektonik. Terdapat dua ahli yang menjelaskan tentang teori ini. Yang pertama yaitu Alfred Wegener. Dan ahli yang kedua yaitu Harry Hess. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pergerakan pada lempengan bumi. Jadi Ananda, pada teori tektonik lempeng ini, berdasarkan teori ini terdapat dua jenis pergerakan lempeng. Yang pertama yaitu kita sebut sebagai pergerakan divergen, di mana pada pergerakan ini kedua lempeng itu menggerak saling menjauh. Contohnya yaitu lempeng antara benua Indonesia dengan benua Australia. Sedangkan pergerakan yang kedua yaitu kita namakan dengan pergerakan konvergen, yaitu pergerakan lempengan bumi yang saling mendekat. Contohnya yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng yang pada negara.
Jadi Ananda dapat Ibu tuliskan dua pergerakan lempeng yang pertama yaitu kita sebut sebagai pergerakan divergen, yang artinya saling menjauh. Sedangkan gerakan yang kedua itu kita namakan dengan konvergen, yaitu gerakan yang saling mendekat. Baik Ananda, apakah sampai materi ini Ananda paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Marilah kita masuk kepada materi selanjutnya. Memasuki materi selanjutnya, alangkah baiknya Ananda mencatat tulisan yang ada pada papan tulis ini terlebih dahulu. Ya. Baiklah Anda, apakah Anda telah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Bolehkah Ibu hapus papan tulisnya? Boleh, Bu. Jadi Ananda dapat kita lihat pada gambar yang telah Ibu berikan ini pergerakan di antara bumi. Yang pertama yaitu kita lihat pada benua Amerika dengan benua Afrika. Dia bergerak memisah karena adanya gerakan konvergen. Ini tandanya ya Ananda. Tanda apa? Dengan tanda ini maka terdapat gerakan konvergen. Sedangkan pada benua Filipina dengan benua Indo-Australia dia terpisah karena adanya gerakan divergen. Selanjutnya pada benua Eurasia dengan benua Afrika terdapat pergerakan transform. Baiklah Anda, apakah sampai materi yang telah Ibu berikan ini Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang gempa bumi dan gunung berapi. Yaitu nanti dapat kita ambil kesimpulan yaitu pengertian dari gempa bumi. Yang pertama itu pengertian dari gempa bumi adalah suatu kondisi yang menyebabkan bergeraknya lempeng bumi dan terdapat energi yang dihasilkannya sehingga menimbulkan getaran yang sampai pada permukaan bumi. Maka getaran yang sampai ke permukaan bumi itu kita sebut sebagai gempa bumi. Selanjutnya itu kita akan melihat pengertian dari gunung api. Pengertian dari gunung api yaitu suatu sistem fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk di dalamnya itu endapan dari hasil-hasil akumulasi materi yang dikeluarkan pada saat ia meletus. Baiklah Ananda, materi selanjutnya yaitu tentang gempa bumi. Jadi Anda lihat pada PPT Ibu ini gelombang yang membuat yang merapat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa kita sebut sebagai gelombang seismik. Sedangkan titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa kita sebut sebagai hipocentrum. Dapat Anda lihat titiknya yaitu yang bagian tengah ini adalah yang kita sebut sebagai hipocentrum. Bagian yang ketiga yaitu tentang permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum kita sebut sebagai epicentrum, di mana permukaan bumi yang tempat terjadinya hipocentrum itu kita sebut sebagai epicentrum. Selanjutnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi ini kita sebut sebagai ilmu seismologi. Sedangkan alat yang digunakan untuk mendeteksi besarnya gempa bumi yang terjadi kita sebut sebagai seismograf. Selanjutnya alat ketinggian garis pada kertas yang menggambarkan besarnya energi yang ditemukan atas gempa bumi itu kita kenal sebagai magnitudo. Nah, materi kita akan lanjutkan. Materi kedua yaitu tentang gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan bumi hingga menyebabkan erupsi. Erupsi yang terjadi pada gunung berapi ini memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut sebagai kawah. Dapat Anda
lihat, ini bagian mantel bumi. Ini bagian mantel bumi, dan ini lapisan kontinentalnya. Ini bagian lapisan yang paling keras, dan ini merupakan lapisan lubang tempat kawah. Jadi Ananda dapat Ananda lihat pada PPT Ibu ini persebaran gunung api yang berada di Indonesia. Kita mulai dari yang paling kanan Ibu dulu ya. Gunung api yang paling aktif ini kita sebut pada daerah Papua kita sebut sebagai Bali api. Pada daerah Pulau Jawa kita kenal dengan Gunung Rinjani. Pada bagian Pulau Sumatera sangat banyak ya Nanda kita lihat gunung api yang aktif, diantaranya yaitu gunung api Terengge, Marapi, Talang, Kerinci, dan gunung api Krakatau. Baiklah Nanda, materi selanjutnya itu tentang proses erupsi dari gunung berapi. Dapat Anda lihat pada gambar yang telah Ibu berikan. Pada bagian pertama yaitu kawah sebelum keluar dia akan menumpuk pada bagian tengah. Setelah itu apabila telah terdapat banyak kawah dan juga desakan yang dari permukaan bumi yang sangat panas, akhirnya kawah itu menyembur dalam bentuk awan atau kita sebut sebagai asap. Bagian ketiga apabila kawah itu telah muncul ke permukaan bumi dikarenakan adanya gaya tektonik pada lempengan bumi, maka dia akan menyambar keluar dan juga membawa berbagai batuan dan juga larva yang panas. Jadi dapat kita lihat pada PPT Ibu ini tingkat dari status gunung berapi itu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu awas, di mana pada keadaan ini dia akan menandakan bahwa gunung itu akan segera meletus, tapi dia belum sampai kepada gerakan yang tektoniknya. Yang kedua yaitu bagian siaga, yang menandakan gunung itu telah memunculkan berbagai macam tanda akan bahwa dia akan meletus. Yang bagian ketiga yaitu bagian waspada, di mana terdapat aktivitas seperti munculnya debu, munculnya lava yang tidak banyak sekali, dan yang bagian terakhir yaitu bagian normal, di mana pada bagian ini gunung berapi aktivitasnya telah menurun dan juga tidak separah pada aktivitas waspada. Baiklah Anda, apakah sampai sini Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, kita akan masuk pada lapisan atmosfer yang paling ketiga yaitu lapisan yang mengandung air. Di mana komponen yang mengandung air ini kita sebut sebagai lapisan hidrosfer. Kata lapisan hidrosfer ini terdiri atas 2 kata, yaitu hidro yang berarti air dan sfera yaitu berarti lapisan. Jadi dapat kita simpulkan arti dari kata hidrosfer ini yaitu lapisan air yang mengelilingi bumi. Jadi Ananda, pada lapisan hidrosfer ini tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut, samudra, tetapi pada lapisan hidrosfer ini juga meliputi air yang ada di sungai, di danau, air tanah, atau uap air yang ada di udara. Baiklah Ananda, kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu proses terjadinya siklus air, di mana dapat kita lihat siklus air itu yang pertama yaitu terdapat cadangan air di atmosfer yang berupa bentuknya awan. Selanjutnya cadangan dalam bentuk es dan salju ini akan mengalami peristiwa pengendapan, sehingga pada peristiwa pengendapan ini terbagi atas 2 metode. Yang pertama itu limpasan salju cair ke sungai dan juga terjadinya peresapan di permukaan tanah. Selanjutnya pada peresapan ini terjadi atas 3 peristiwa, yaitu keluarnya air tanah melalui mata air, atau tanah air itu juga sebagai disimpan untuk cadangan air bersih. Dan selanjutnya itu prosesnya cadangan air itu akan berlanjut di lautan. Setelah terjadi di lautan dengan adanya sinar matahari, maka dia akan melalui peristiwa penguapan, di mana pada peristiwa penguapan itu juga mengalami peristiwa kondensasi, maka terbentuknya yaitu pengembunan. Selanjutnya pada peristiwa kondensasi itu akan terbentuk lagi cadangan air di permukaan
Baiklah Ananda, apakah sampai proses terjadinya siklus air ini Ananda paham? Paham, Bu. Baiklah. Jadi Ananda, tujuan dari siklus air ini yaitu untuk menyimpan cadangan air di tanah. Kita telah mengetahui bahwa siklus yang terjadi di Indonesia ini setiap tahunnya itu berbeda-beda. Jadi apabila siklus air hujan yang merepes di permukaan bumi ini terlalu banyak sehingga menimbulkan banyaknya air di waduk, di sungai, dan di tempat-tempat cadangan air yang lainnya, maka air itu akan meluap ke pemukiman penduduk. Maka yang menyebabkan yaitu yang pertama yaitu banjir, yang kedua kurangnya daerah resapan air tadi, sehingga airnya itu meluap ke daratan. Akibat yang dari siklus yang ketiga yaitu banyaknya sampah di sungai. Anda telah melihat betapa banyaknya sungai-sungai di wilayah Indonesia ini yang telah tercemari oleh berbagai macam sampah, baik sampah dari manusia maupun dari perusahaan-perusahaan. Akibat dari siklus air yang keempat yaitu banyaknya pemukiman di tepi-tepi sungai. Anda juga telah mengetahui betapa banyaknya rumah-rumah warga yang telah didirikan di bagian pinggiran sungai. Hal ini sebenarnya tidak bagus karena dia akan merambat aliran air sehingga sungai itu menjadi kecil. Dan apabila terdapat curah hujan yang sangat tinggi, maka dia akan menyebabkan banjir. Baiklah Ananda, apakah Ibu boleh membersihkan papan tulisnya? Boleh, Bu. Baiklah Ananda, kita akan masuk ke materi kita yang terakhir yaitu pengurangan risiko terjadinya bencana alam atau kita sering kita sebut dengan mitigasi bencana alam. Baiklah Ananda, mitigasi bencana alam pertama kita bahas yaitu pengurangan risiko sebelum terjadinya gempa bumi, di mana terdapat beberapa tindakan yang kita lakukan sebelum terjadinya gempa bumi. Yang pertama yaitu kita harus merenovasi rumah agar tahan gempa. Yang kedua yaitu kita mengecek kestabilan barang-barang yang ada di rumah. Misalnya apabila ada barang yang berat tergantung di atas loteng, maka kita harus menurunkannya. Tindakan yang ketiga yaitu kita harus pelajari lingkungan sekitar untuk apabila terjadinya gempa bumi kita bisa menyelamatkan diri ke lingkungan yang lebih luas itu. Tindakan yang keempat yaitu kita harus meletakkan benda-benda yang berat itu ke lantai dasar. Tindakan yang kelima yang terakhir yaitu kita harus membawa kotak P3K gunanya agar saat terjadinya gempa bumi apabila ada keluarga kita yang terkena luka atau timpahan dari benda-benda saat gempa bumi, kita akan mengobati dengan kotak P3K tersebut. Jadi yang Anda dapat Ibu tuliskan yaitu pengurangan risiko sebelum terjadinya bencana gempa bumi itu yang pertama yaitu kita harus merenovasi rumah. Yang kedua kita harus memperhatikan lingkungan sekitar untuk tempat pengungsian. Tindakan yang ketiga kita harus meletakkan barang-barang yang berat ke lantai dasar rumah. Selanjutnya jadi Ananda, tindakan yang kedua yaitu ketika terjadinya gempa bumi, di mana apabila ada 5 kondisi, di mana yang pertama itu ketika Ananda sedang berada di dalam ruangan, maka carilah tempat-tempat berlindung dari reruntuhan. Kondisi yang kedua itu ketika Ananda berada di luar ruangan, maka jauhilah benda-benda yang berpotensi runtuh ketika terjadinya gempa bumi. Tindakan yang ketiga itu ketika Ananda berada di dalam kendaraan, maka Ananda memberhentikan kendaraannya dulu dan carilah tempat yang aman untuk berlindung. Kondisi yang keempat yaitu segera jauhi pantai karena berisiko terjadinya bencana tsunami. Kondisi yang kelima yaitu jika Anda berada di pegunungan,
Ananda tindakan yang ketiga yaitu ketika telah selesainya getarannya gempa bumi atau sering kita juga yaitu pasca gempa bumi, di mana terdapat tindakan-tindakan yang harus Anda lakukan pasca gempa bumi itu. Yang pertama yaitu keluar ruanganlah secara teratur. Yang kedua yaitu perhatikanlah lingkungan sekitar. Apabila ada tetangga kita yang terkena reruntuhan, maka kita harus menolongnya. Dan yang keempat, jangan berjalan di daerah getaran gempa karena berpotensi terjadinya longsor dan kita juga akan terkena dampaknya. Yang keempat yaitu jangan masuk ke rumah yang runtuh karena berakibat terjadinya runtuhan-runtuhan kecil yang akan menimpa kita. Yang selanjutnya yaitu ikuti info dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi Ananda, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pengurangan risiko sebelum terjadinya gempa gunung meletus. Jadi Ananda, Indonesia itu terletak pada pertemuan lempeng Eurasia Pasifik, Indo-Australia, dan akibatnya itu terdapatnya beberapa gunung api yang aktif. Di Indonesia, bahaya gunung api yang timbul itu dari material yang dikeluarkan, seperti adanya magma, lava, dan batu-batuan yang panas yang akan mengganggu kehidupan manusia. Beberapa tindakan yang harus kita lakukan sebelum terjadinya gunung berapi itu, yang pertama itu kita harus mengungsi. Jika terdapat informasi dari pemerintah setempat bahwa kita harus mengungsi dan harus menjauhi gunung tersebut, maka kita seharusnya sudah harus mengikuti kata-kata pemerintah. Yang kedua itu kita bawa barang bawaan kita selama di pengungsian. Apabila di rumah itu terdapat jendela, maka kita harus menutup juga jendela itu agar tidak masuknya cairan lava atau batu-batuan ke dalam rumah. Tindakan selanjutnya itu kita berlindung. Jika kita terjebak di luar ruangan atau di hutan dekat-dekat pegunungan, maka kita harus mencari daerah yang aman, yang agar larva misalnya yang akan larva panas yang akan menggigit kita itu tidak sampai ke kita. Tindakan yang keempat itu kita harus jaga diri. Kita harus membawa pakaian-pakaian yang tebal. Gunanya yaitu agar ketika larva atau batu-batuan itu mengenai tubuh kita, kulit kita tidak terkena secara langsung. Dan kita juga harus pakai baju dan celana yang panjang, dan juga jangan lupa menggunakan masker, topi, dan kacamata. Baiklah, Anda, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tindakan evakuasi saat terjadinya gunung berapi, di mana tindakan tanggap darurat bahaya lava dingin itu terdiri atas 4 status. Yang pertama itu tindakan statusnya normal, yang kedua itu statusnya waspada, yang ketiga itu statusnya siaga, dan yang keempat itu statusnya awas. Apakah Anda sampai sini paham? Paham, Bu? Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu pengurangan risiko sebelum terjadinya banjir. Sebelum terjadinya banjir terdapat beberapa tindakan. Yang pertama yaitu kita harus ketahui informasi dari pemerintah apabila telah menginfokan bahwa akan terjadinya hujan. Pertama itu kita harus ketahui sumber-sumber informasi dan pengumuman banjir. Tindakan yang kedua itu kita harus kenali tanda-tanda banjir sebelum, dan perhatikan juga bandingkan situasi saat sekarang ini. Tindakan yang ketiga yaitu periksalah saluran-saluran air, bersihkan jika memang ada yang menyumbat. Yang keempat yaitu pastikanlah tempat-tempat pengungsian dan penyimpangan barang Anda itu dan surat berharga itu aman dari banjir. Tindakan selanjutnya itu buatlah rencana pengungsian dan pahami juga tindakan tanggap darurat dan pertolongan pertama bagi korban apabila terkena banjir. Dan juga tindakan yang terakhir yaitu perhatikanlah rumah kita. Jika tidak kuat rumah kita, maka kita harus mengupayakannya untuk memperkuatkannya agar tidak hanyut dibawa oleh banjir. Baiklah Ananda, sebelum Ibu hapus, alangkah baiknya Ananda catat dulu ya. Baik, Bu. Baiklah Ananda, apakah Anda telah selesai
Sudah, Bu. Apakah boleh Ibu menghapus? Boleh, Bu. Baik. Ya. Baiklah, Anda kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tindakan yang akan kita lakukan saat terjadinya banjir. Di mana tindakan yang akan kita lakukan pada saat terjadinya banjir ini, ketika kita di dalam rumah, maka kita tetap pantau perkembangan lewat TV atau radio, informasi-informasi tentang aliran air dan debit air yang ada di sekitar rumah kita. Selanjutnya kita harus jika ada himbauan dari pemerintah untuk mengungsi, maka kita harus segera ikut mengungsi. Kondisi ketika munculnya tanda-tanda banjir yang harus kita persiapkan, yang pertama yaitu kita harus perhatikan jika ada pengumuman banjir dari instansi atau ketua RT. Yang kedua yaitu carilah tempat-tempat yang lebih tinggi agar kita aman dari peristiwa banjir. Selanjutnya yaitu simpanlah surat-surat dokumen penting di tempat yang aman dari banjir agar tidak terkena banjir. Jika kita terjebak banjir ketika kita sedang di luar rumah, maka tindakan yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya itu kita harus menghindari daerah-daerah genangan air. Yang ketiga yaitu jangan berkeliaran di wilayah yang banjir, baik menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil. Selanjutnya itu kita tindakan yang terakhir yaitu jangan menyentuh tempat merekatnya kabel-kabel karena akan menimbulkan aliran listrik yang akan menyengat tubuh kita. Baiklah Ananda, kita telah sampai pada materi kita yang terakhir yaitu tindakan saat sesudah terjadinya banjir, di mana terdapat 3 kondisi. Yang pertama yaitu ketika kita di pengungsian. Tindakan yang pertama itu jangan biarkan anak-anak kita bermain dari banjir. Selanjutnya yaitu tunggu informasi dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang apabila telah boleh kembali ke rumah masing-masing atau belum. Tindakan yang kedua yaitu jangan biarkan anak-anak itu bermain di aliran air. Bantulah orang-orang di sekitar rumah kita atau mereka-mereka yang lemah atau orang-orang juga yang lanjut usia yang merupakan korban dari bencana banjir ini. Selanjutnya itu kondisi yang kedua yaitu ketika kembali ke rumah setelah banjir. Saat kita kembali ke rumah setelah banjir, kita akan mengikuti beberapa aturan. Yang pertama yaitu jangan langsung masuk ke rumah. Kita harus berhati-hati masuk ke rumah. Mungkin ada bahaya-bahaya yang akan mengancam keselamatan kita, sepertinya ada binatang yang berbisa. Maka kita harus memakai alas-alas kaki untuk menghindari ancaman dari binatang tersebut. Tindakan yang kedua itu periksalah kerusakan pada dinding-dinding rumah kita, pintu-pintu atau atap-atap yang kemungkinan terbawa oleh arus banjir. Tindakan yang terakhir yaitu periksa kalau ada binatang-binatang seperti ular, serangga atau tikus yang berbahaya yang mungkin masuk ke dalam rumah kita. Tindakan selanjutnya yaitu periksalah langit-langit rumah kita, mungkin ada yang terbelah, terbuka atau dan roboh karena banjir. Tindakan selanjutnya yaitu periksalah kabel-kabel dan alat-alat listrik yang terendam oleh arus banjir. Tujuannya agar tidak menimbulkan arus listrik yang menyengat. Tindakan selanjutnya yaitu kita harus mencuci barang-barang yang akan digunakan kembali dengan
Di antaranya yaitu bumi kita itu terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama yaitu komponennya penyusunnya itu terdapat gas yang kita sebut sebagai atmosfer. Komponen yang kedua itu berupa padatan, kita sebut sebagai litosfer. Dan komponen ketiga itu sebagai yang terdiri atas air atau hidrosfer. Komponen yang keempat yaitu terdiri atas es atau yang sering juga kita sebut sebagai kriosfer. Dan juga Ananda kita juga telah membahas yaitu pengertian dari gempa bumi, di mana pengertiannya itu yaitu getaran yang merampas sampai ke permukaan bumi. Dan juga kita juga telah membahas tentang bencana gunung berapi, yaitu di mana peristiwa naiknya larva ke permukaan bumi karena adanya tenaga tektonik di permukaan bumi. Selanjutnya kita juga telah membahas tentang mitigasi bencana, yaitu tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ketika saat mau terjadinya bencana alam, saat terjadinya bencana alam, dan juga pasca bencana alam. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya kepada saudari Ulfa. Di mana saudari Ulfa, apakah Anda bisa menjelaskan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan ketika sebelum terjadinya bencana banjir? Ya, betul sekali. Jadi tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana banjir itu kita harus mengetahui lingkungan sekitar. Yang kedua itu kita harus mengetahui juga kondisi cuaca. Dan yang terakhir itu kita harus mengetahui tempat-tempat untuk pengungsian. Baiklah Ananda, setelah kita mempelajari tentang materi lapisan bumi dan bencana alam ini, Ibu berharap Ananda bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Ananda, terutama pada keluarga Ananda. Mengerti? Ngerti, Bu. Baiklah Ananda, untuk lebih pemahaman Ananda di rumah, Ibu akan memberikan beberapa tugas kepada Ananda. Tugas yang pertama yaitu Ananda harus melihat kondisi cuaca di daerah Ananda selama 1 minggu ke depan. Yang kedua itu silakan Ananda pelajari latihan-latihan soal tentang lapisan bumi dan bencana alam yang terdapat pada lembaran LKS Ananda dari halaman. Tugas Ananda itu dari halaman 72 hingga 76. Tugas Ananda ini akan Ibu kumpulkan pada pertemuan besok sebelum kita mulai pelajaran. Baik, Bu. Baiklah Ananda, sampai sinilah materi kita pada hari ini. Baiklah Ananda, sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Pada minggu depan kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Demikianlah materi pada hari ini. Sebelum kita menutup materi, marilah kita membacakan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Ananda, sekian materi dari Ibu. Semoga Ananda mengerti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.